Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah hadir kembali dalam renungan malam ini. Di tengah segala hiruk pikuk dan rasa lelah hari ini, mari kita tenangkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan satu kitab dalam Alkitab yang sering diabaikan, yaitu kitab Obadya. Satu pasal saja, tapi penuh makna. Firman ini ditujukan untuk orang-orang yang pernah dihina, diremehkan, dianggap tidak berharga, tetapi di mata Tuhan tetap sangat berarti. Kitab Obadya adalah nubuat khusus terhadap bangsa Edom, keturunan Esau, kakak dari Yakub. Secara historis, Edom dan Israel adalah saudara bangsa. Namun, hubungan mereka dipenuhi konflik, kecemburuan, dan kebencian. Saat Yehuda jatuh ke tangan bangsa asing, kemungkinan besar saat Babel menghancurkan Yerusalem, bangsa Edom bukannya menolong. Mereka malah berdiri dari kejauhan, mengejek, bahkan ikut merampas dan memburu orang-orang Yehuda yang melarikan diri. Kita bisa baca di Obadya 1 ayat 10-14. Mari bayangkan, saat kita terluka, saudaramu sendiri justru mentertawakan. Saat kita menderita, mereka justru merasa menang. Itulah rasa sakit tak terlihat yang Tuhan lihat. Dan disinilah firman Tuhan berbicara dengan tegas. Melalui Nabi Obadya, Tuhan menyatakan bahwa kesombongan Edom tidak akan bertahan. Mari kita baca Obadya 1 ayat 3-4. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di tiang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa Edom merasa tak tersentuh. Kota-kota mereka berada di pegunungan batu yang curam, lokasi strategis sulit diserang. Tapi Tuhan berkata, aku lihat kesombonganmu dan aku sendiri yang akan menurunkan engkau. Renungan ini mengajar kita dua hal. Yang pertama, Tuhan melihat luka yang tak terlihat manusia. Yehuda dilukai dua kali. Pertama, oleh bangsa asing yang menghancurkan mereka. Kedua, oleh Edom, saudara sendiri yang seharusnya menolong, malah menikam dari belakang. Sahabat terkasih, mungkin malam ini ada di antara kita adalah orang yang sedang merasa dikhianati. Pernah berbuat baik, tapi dibalas dengan pengkhianatan. Pernah merendahkan diri, tapi justru diremehkan. Pernah membuka hati, tapi justru dilukai. Dan rasa sakit seperti itu jarang bisa dijelaskan. Bahkan orang terdekat pun bisa tak memahami. Tapi Tuhan memahaminya. Dia melihat luka yang tak terlihat. Dan bukan hanya melihat, Tuhan membela. Obadya adalah bukti Tuhan tidak tinggal diam saat umatnya diinjak-injak. Kesombongan akan diruntuhkan, keadilan Tuhan akan ditegakkan. Terkadang kita bertanya-tanya, mengapa orang sombong masih menang? Orang jahat tetap di atas. Orang yang menyakiti kita masih tertawa puas. Jawaban Tuhan jelas. Dari sanalah aku akan menurunkan engkau. Edom mungkin menang sesaat, tetapi keangkuhan mereka membawa kehancuran sendiri. Karena Tuhan membenci kesombongan,
dan pada waktunya Dia akan bertindak. Jangan iri terhadap orang yang menang dengan cara licik. Jangan putus asa saat kebenaran seakan kalah, karena Tuhan belum selesai. Mari kita renungkan malam ini. Adakah luka dalam hatimu yang belum kau sampaikan kepada Tuhan? Apakah sahabat sedang dalam posisi seperti Yehuda? Ditindas, disalahpahami, dikhianati, atau justru seperti Edom, menyimpan keangkuhan, diam ketika seharusnya menolong? Renungan ini bukan hanya teguran bagi Edom, tapi juga penghiburan bagi setiap orang yang pernah diremehkan. Tuhan berkata, "Aku tahu, aku peduli, aku akan bertindak." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang adil. Engkau melihat air mata kami yang tersembunyi, mendengar jeritan kami yang tak terdengar. Ketika kami dihina, Engkau tidak tinggal diam. Terima kasih Engkau membela kami bukan karena kami kuat, tapi karena kasih-Mu sempurna. Mampukan kami tetap berharap, tetap rendah hati, dan tetap percaya bahwa Engkau bekerja meski dunia meremehkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jangan simpan lukamu sendiri. Tuhan tidak menutup mata. Malam ini, serahkan semuanya pada Dia yang adil dan penuh kasih. Sahabat terkasih, jika malam ini engkau diberkati melalui renungan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bagikan video ini kepada siapapun yang sedang terluka dan butuh penghiburan. Dan jangan lupa baca kembali Obadya 1, karena satu pasal ini bisa mengubah cara pandang kita terhadap keadilan Tuhan. Sampai jumpa esok pagi jam 5 untuk renungan pagi. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.